Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah salat zuhur yang hadir pada kesempatan pengajian di hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan beragam ibadah. Terutama insyaallah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Semalam kita dengar pengumuman dari Departemen Agama bahwa insya Allah di Indonesia ibadah puasa dimulai adalah esok hari tanggal 10 Juli. Dan tadi kita juga mendengar berita di hampir seluruh negara termasuk Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mesir, di Malaysia, semua juga melaksanakan ibadah puasa mulai esok hari insya Allah, hari Rabu tanggal 10 Juli. Dan kita menghormati saudara kita yang mungkin sudah mulai puasa pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kisah-kisah teladan penggugah hati kita kumpulkan beberapa kisah terkait dengan al-ibadah fil haraj, tentang ibadah di masa-masa sulit, beribadah di masa-masa susah. Beribadah yang kita maksud pada siang hari ini adalah beribadah yang lebih luas. Sholat juga ibadah, puasa itu ibadah, baca Quran ibadah. Namun kullu khairin, setiap yang khair, setiap yang baik adalah ibadah. Setiap yang baik adalah ibadah. Karena nanti setiap yang buruk adalah perbuatan dosa. Setiap yang buruk adalah dilarang. Maka setiap yang baik adalah ibadah. Kalau seandainya sombong adalah perbuatan dosa, takabur itu perbuatan maksiat, maka rendah hati adalah ibadah, tawadu adalah ibadah. Kalau seandainya mencuri itu dosa, mencuri adalah perbuatan maksiat, maka jujur adalah ibadah. Kalau seandainya berkhianat itu dosa nggak berkhianat Pak? Dosa ya. Seandainya berselingkuh itu dosa ya. Dosa nggak tuh? Biar jelas jawabnya. Ragu-ragu bilangnya. Maka setia adalah ibadah. Kalau seandainya berkhianat adalah perbuatan dosa, berselingkuh itu perbuatan dosa. Dosa Pak ya? Biar semangat kita direkam nih. Ragu-ragu jawabnya. Kalau seandainya selingkuh adalah perbuatan dosa, maka setia adalah ibadah. Seorang muslimah, dia mengenakan pakaian muslimah menutup aurat adalah ibadah ya. Sepanjang dia mengenakan menutup auratnya, dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kali pertama dia menutup aurat dengan baik, namun sepanjang dia menutup aurat dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena lawannya adalah perbuatan maksiat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beribadah dalam kondisi kita sedang lapang, kita sedang nyaman, mungkin beribadah terasa lebih mudah. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Sementara kita juga dituntut untuk beribadah. Kita dituntut untuk sholat, dituntut untuk puasa, jujur, setia, amanah. Itu semua ibadah dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Kayak besok nih Ramadan, kita mungkin akan terasa susah begini menurut saya. Siang hari kita puasa, dalam kondisi kita juga tetap bekerja, begitu kan, dari pagi sampai sore. Malamnya kita terawih, betul nggak Pak? Terawihnya di depan lagi, belakang imam. Maksudnya mau duduk nggak enak begitu kan? Kalau di belakang bisa santai, kalau di belakang male dilonjar lo kan. Karena begitu imam udah amin baru udah diri begitu kan. Dia terawih paling depan imam, gitu kan. Tengah malam kita bangun ngapain hadirin? Makan sahur ya. Udah kita puasa siangnya, kerja, kita terawih setiap malam, kita bangun tiap malam, kita makan sahur.
disuruh untuk diperintahkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, gitu kan. Mohon maaf ya, dalam kondisi lagi nggak puasa aja kita menyempatkan diri baca Quran, sempat nggak tuh? Repot nggak tuh? Kadang-kadang kita lagi nggak puasa ya, kita kerja bela-belain baca Quran, berat nggak hadirin? Berat. Ini lagi puasa, kerja, baca Quran lagi, semalam terawih lagi, qiyamul lail, bangun malam, berat nggak tuh? Berat. Kalau kita lagi luang, lagi santai kan mungkin sempat ya. Kadang-kadang bisa Ramadan nih, ada nggak kawan kita yang lemas banget di puasa nih? Kendaraan gitu, lemas deh gitu kan, kerja. Nggak baca Quran Pak, ya baru baca Quran, tinggal angkat pala udah nggak kuat Pak Ustaz. Gini gitu kan, ini kalau saya nggak tunjang rubuh nih Pak Ustaz. Ini kalau gitu kan, saya buru-buru baca Quran Pak Ustaz, ini aduh, ini kita merasa, seandainya kita merasa besok berat, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi An-Mi'aqal ibni Yasar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa sempit, beribadah di masa-masa susah, di masa penuh dengan fitnah, kahijratin ilayya, bagaikan berhijrah kepadaku. Sebagian kaum muslimin di Mesir terutama hari ini sedang ada gejolak politik yang luar biasa karena militer di Mesir melakukan aksi kudeta militer. Bahkan kemarin subuh ada berita pembantaian demonstran di depan istana presiden gitu, yang puluhan bahkan ratus orang meninggal dunia ya. Dan kita nggak tahu, jadi tidak terlampau ramai diberitakan di beragam sumber berita seperti dibungkam semua sumber berita ya. Namun karena sekarang sosial media segala macam ini sudah berkembang sehingga tetap saja kita dengar beritanya. Mungkin buat mereka terasa lebih berat tuh beribadah. Dan kalau seandainya besok, apalagi mungkin di Indonesia kita merasa mungkin pasca kenaikan harga-harga barang gitu kan, BBM naik, harga naik gitu kan, dan kita masuk bulan Ramadan, di antara ibadah yang dianjurkan adalah berinfak, bersedekah, berbagi pada orang lain. Betul nggak hadirin? Mungkin sebagian kaum muslimin di Indonesia merasa, aduh Ramadan pas harga-harga naik lagi nih. Betul nggak Bu? Bu, naik harga-harga Bu. Jengkol berapa jengkol sekarang? Jengkol 100.000 katanya. Jengkol naik biarin naik, nggak usah demo, udah makruh. Jadi ini hadirin, mungkin di masa-masa seperti ini kita tetap semangat besok berinfak, bersedekah, berbagi. Gitu kan, dalam kondisi haraj, kondisi susah, kata Nabi kahijratin ilayya, bagaikan berhijrah kepadaku. Sebelum kita lihat kisahnya, besok mungkin kita Ramadan, bagi orang yang berpuasa, ada orang kawan kita puasa, Pak Ustadz dah puasa, tugasnya di masjid, di musola gitu ya, mungkin terasa lebih ringan. Mungkin bapak-bapak kerja di lingkungan yang lebih terbuka begitu kan, banyak pemandangan-pemandangan indah begitu kan, sementara dia harus berpuasa. Kita menghimbau, boleh juga di Majelis Taklim Telkomsel menghimbau, mohon maaf para muslimah di bulan Ramadan untuk memakai pakaian yang lebih menutup aurat ya. Betul nggak hadirin? Ada himbauan mungkin melalui apalah gitu ya. Mudah-mudahan keterusan di luar Ramadan bisa lebih baik menutup aurat. Karena bapak-bapak mungkin terasa sempit ya, terasa susah nih, lagi puasa gitu kan, sementara banyak pemandangan di lingkungan tempat kerjanya, nggak dilihat pemandangan indah gitu kan, dilihat lagi puasa gitu. Waduh Ustadz yang berat nih, pandang mata Ustadz nih, jaga mata. Betul nggak hadirin? Betul nggak hadirin? Betul. Kalau nggak betul saya pulang. Ini ibadah fil haraj, ibadah di masa-masa susah, ibadah di masa-masa sulit. Jadi kalau kita rasa besok Ramadan kita pulang kerja sore karena macet Jakarta luar biasa Ramadan, sementara kita dituntut, dianjurkan untuk bisa terawih bersama-sama, susah nggak tuh? Kawan kita mungkin jam 4 sore udah sampai di rumah kan, mungkin sebagian kita baru sampai rumah jam 8 malam gitu kan, jam 7 belum sempat terawih, belum maghrib aja di jalanan gitu kan. Kadang-kadang kita pengen apa namanya, jiddi ya, pengen mujahadah di bulan Ramadan. Ustadz boro-boro kita terawih, orang sampai rumahnya jam 8 gitu kan. Tapi kita usahakan bahwa kalau kita merasa besok Ramadan kita sulit, Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa susah, di masa-masa sulit, bagaikan berhijrah kepadaku. Karena mohon maaf, ada orang kalau lagi lapang, lagi luang, lagi santai dia beribadah. Namun dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi susah dia tidak beribadah. Lagi luang dia sholat, hadirin, repot aja dikit, dia nggak sholat, ada nggak tuh? Lagi santai, lagi luang dia sholat, lagi
lagi sempit aja dikit, lagi repot aja dikit dia nggak sholat. Ada nggak Bu? Saya sering contohin, biasanya perempuan kalau jadi pengantin dulu. Ada nggak pengantin nggak sholat tadi? Karena jadi pengantin nggak sholat tuh. Habis Ustaz jam 10 udah kebedak Pak Ustaz. Ya kan jam 11 udah hanya tamu sampai jam 12, sampai asar tamu gak berhenti Pak Ustaz. Tuhan juga tahu kan lagi repot banget Pak Ustaz. Namanya gitu ya. Nanti lagi lapang dia sholat, lagi repot aja dikit ya. Besok nih kita lagi kuat kita puasa, lemes aja dikit. Nggak puasa Pak, lemes banget Pak Ustaz. Cemen banget, cemen hadirin tuh. Nah, kita nggak boleh cemen nih, apaan cemen tuh? Kalau kita rasa kita susah, kita tetap beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin, alhamdulillah mungkin kita kerja di dalam ruangan, saudara kita kerja di jalanan tuh, di luar ruangan dia panas, dia juga puasa. Dia berada dalam kondisi ibadah bil haraj. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya ibadah itu luas. Ada sebuah cerita, sebuah riwayat, mungkin pernah dengar kisah godaan yang datang pada sahabat Ka'ab bin Malik pada saat beliau sedang menjalani hukuman lantaran tidak ikut pada peristiwa perang Tabuk. Kita ingat ada satu peristiwa perang di zaman Nabi, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu paling jauh, kondisinya susah, panas banget gitu kan. Dan Rasulullah menghimbau para sahabat jangan ada yang ketinggalan untuk memberikan kontribusi pada peristiwa perang Tabuk. Pada peristiwa ini ada 3 orang sahabat yang tanpa uzur, tanpa alasan tidak ikut berperang. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Lantaran tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ikut itu tidak ada alasan gitu. Maka Nabi menghukum mereka dengan hukuman berupa mereka tidak ditegur selama 40 hari, dikucilkan, assalamualaikum gak dijawab, kalau ngomong gak ditanggepin, istrinya tidak melayani. Dalam Al-Quran surat At-Taubah diceritakan tuh perasaan Ka'ab bin Malik tuh, hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang lapang menjadi terasa sangat sempit sedang dihukum tuh. Yang ingin jadi contoh kita adalah di tengah-tengah dia mendapatkan hukuman seperti ini, Ka'ab bin Malik mendapat surat tawaran bergabung dengan kerajaan Ghassan. Di kota Madinah ada kerajaan musyrik ya, namanya Ghassan. Rajanya, Raja Ghassan mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Isinya tawaran agar Ka'ab bin Malik bergabung dengan pasukan mereka. Artinya sedang dimusuhi oleh Nabi, sedang bukan musuh, dihukum, dikucilkan. Datang surat tawaran dari kerajaan sebelah untuk bergabung. Tawaran yang sangat menggiurkan ya kan? Jadi apa kira-kira hari zaman sekarang? Sekjen lah, ketua dewan pembina kira-kira deh. Gitu, berat dan tawaran berat. Isi suratnya kira-kira dari Raja Ghassan nih. Qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'aluka Allahu bidari hawanin wa lam mudhi'atin fa alhiq bina nuwasika. Sampai berita kepadaku, kata Raja Ghassan, kawanmu Rasulullah Muhammad dan sahabat yang lain mengucilkan, mengacuhkan kamu. Kata Raja Ghassan, fa'alhiq bina nuwasika, bergabunglah bersama kami. Aku berikan tempat posisi yang baik buat kamu. Dijanjikan kedudukan yang sangat luar biasa buat Ka'ab bin Malik. Bayangkan hadirin, dalam kondisi begini datang tawaran dari pihak lain untuk menolak, berat kan? Contoh kita di rumah tangga dan lihat jawaban Ka'ab bin Malik dulu. Kita rumah tangga gitu. Ini begitu membaca surat ini oleh Ka'ab bin Malik, dibaca, kemudian dia robek-robek itu surat dan dia berkata, wa hadza aidan minal bala. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sedang dihukum gitu kan. Contoh di keluarga kita ada. Ya Bu, Pak ya. Kadang-kadang suami istri ada nggak masalah hadirin? Di rumah lagi masalahnya istri. Waduh, lagi betek banget dah. Kondangan ketemu mantan. Waduh, mantan waktu teh. Kondangan ketemu. Waduh, bahaya banget nih. Bahaya nggak tuh? Mantan lagi masalah sama suami lagi. Waduh, kacau dari. Dalam kondisi begini kan katanya saya sok tahu aja deh. Kadang-kadang kan rumah tangga tuh perselingkuhan terjadi ketika sedang ada masalah di rumah tangga, betul nggak Pak? Manggut-manggut kayaknya. Lagi ada ujian, datang godaan berat nggak tuh?
Di rumah tangga lagi ada godaan, ada yang manggil-manggil, mampir nggak diri? Hotel Kopsel kan mampir ya. Yang lain nih, yang lain. Kalau Ramadan sih nggak mampir, lagi di rumah tangga lagi ada masalah nih. Dan ini kan begini bisa hadirin ya. Begitu kita mendapatkan ujian, kita berkata lagi ibadah fil haraj. Kita tetap setia dalam kondisi susah namanya. Tetap setia dalam kondisi sulit. Karena biasanya hadirin, tidak sedikit orang menjadikan kesulitan dia menjadi alasan untuk tidak beribadah gitu. Kita kadang mentolerir sebuah perbuatan maksiat karena dengan alasan dia lagi susah. Contohnya, ada orang miskin mencuri. Apa yang kita bilang? Ya si Ustadz nyolong juga pantas dah, dia miskin banget. Begitu nggak hadirin? Soalnya kemiskinan itu jadi alasan untuk mencuri gitu. Kalau dia sedang miskin, dia sedang perlu uang, datang peluang untuk mencuri dan dia tidak mencuri, dia tetap jujur, ibadah fil haraj. Karena kadang-kadang kita mentolerir tuh. Kita kadang mentolerir kesulitan kita untuk tidak beribadah. Tadi saya bilang ya, sombong adalah dosa, takabur perbuatan maksiat, maka tawadu, rendah hati adalah ibadah. Kalau kita rendah hati dalam kondisi kita tidak punya kelebihan, gampang atau? Saya dah contoh nih, tampang pas-pasan, jangan amin. Teramin lagi. Saya tampang pas-pasan, duit nggak punya, jangan amin hadirin. Jadi tampang pas-pasan, saya duit kagak punya, jabatan nggak ada, saya nggak sombong, pantas nggak tuh? Pantas ya? Saya itu sombong apa gitu ya? Tampang begitu banget, duit nggak ada, handphone second gitu ya. Dia mau sombong apaan gitu ya? Dalam kondisi kita tidak punya kelebihan, kita nggak sombong, pantas nggak tuh? Emang pantas ya? Kadang-kadang hadirin kita punya beragam kelebihan, cakep banget, ganteng banget. Dia sih Ustadz, sombong juga pantas Ustadz, dia ganteng banget. Begitu nggak ada hadirin tuh? Kan orang cakep dikit playboy biasanya, ganteng jadi dikit playboy. Dan gue sih playboy juga pantas, gue cakep. Begitu kadang-kadang tuh orang merasa bahwa kalau gini hadirin, kalau kita tidak punya kelebihan, kemudian seseorang tawadu, itu mungkin biasa ya. Untuk dia tidak sombong gampang ya. Tapi orang punya kelebihan, punya pangkat, punya jabatan, punya uang, punya harta, punya peluang untuk sombong dan dia tawadu, dia ibadah fil haraj. Waduh nih Pak, saya nggak sombong berarti Pak. Saya duit banyak banget gitu ya. Berat hadirin. Ini contoh-contoh. Ada kisah nyata kemarin kita mendengar berita duka cita ya. Putranya almarhum Pak Wiranto yang meninggal dunia ya. Ikut beritanya di Afrika Selatan ya. Putra yang paling bungsu ya, yang paling kecil ya. Siapa namanya? Zainal namanya. Banyak anaknya Pak Wiranto yang paling kecil ikut kegiatan dakwah, dia keluar ke Afrika Selatan, ikut program hafal Quran di Afrika Selatan, kemudian sakit dan meninggal dunia. Kalau kita lihat fotonya, tampaknya sederhana banget ya. Maksud saya untuk ukuran dia anak seorang jenderal, tokoh nasional gitu kan ya, dia memilih hidup sederhana, berat nggak tuh hadirin? Berat ya. Kadang-kadang di kita, mohon maaf, jangankan bapaknya jenderal, bapaknya kepala keamanannya udah banget. Kadang-kadang macam-macam ya. Bokap gua kepala keamanan. Waduh, apalagi jenderal namanya. Artinya untuk dia itu nggak sombong, berat ya. Berat hadirin. Makanya ibadah fil haraj. Semua kita sholat berjamaah, semua kita kerja, tapi semua kita punya latar belakang yang beda-beda. Bisa jadi pahalanya beda-beda. Hari ini semua kita sholat di sini nih. Dengan cerita yang beda-beda ya. Semua kita bekerja tiap hari nyari nafkah buat keluarga. Tapi saya yakin tanggungan kita, cerita kita, latar belakang kita beda-beda nggak hadirin? Beda-beda. Bisa jadi pahalanya juga beda-beda. Mungkin ada di antara kita, aduh Ustaz, saya tanggungan berat banget Ustaz. Kalau saya ceritain Pak Ustaz, ini sinetron 3 episode. Ini putra yang ditukar Pak Ustaz kalau saya bisa filmnya. Kan saya yakin kalau semua bapak suruh cerita, nggak boleh ibu suruh cerita, oh bisa tisu berapa kotak, ya kan, cerita sedih gitu kan. Semua kita beribadah, semua kita sabar, semua kita kerja cari nafkah, bisa jadi pahalanya beda-beda hadirin. Karena godaan yang datang pada seseorang juga beda-beda. Manakala kita berada dalam kondisi haraj, kita tetap beribadah, maka kita termasuk hadis Nabi, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Beribadah di masa-masa susah, beribadah di masa-masa sulit, bagaikan berhijrah kepadaku. Kita niat dari sekarang, kita azam hadirin, besok Ramadan kita khatam Quran, amin. Walaupun saya yakin kadang tidak semudah ketika dibicarakan ya. Kalau berarti kan kalau pengen khatam Quran 1 juz nih,
Gimana ngakalinnya? Kita kerja juga dituntut produktif, tetap energik gitu kan. Malam kita pengen terawih, tengah malam kita bangun sahur gitu kan. Kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita mungkin kalau saya ulangi, kita rasa haraj, kita rasa berat, maka kita berada dalam kondisi yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, kahijratin ilayya, bagaikan hijrah kepadaku. Seorang yang mungkin kegiatan seharian yang tidak terlampau sibuk di bulan Ramadan, dia bisa hatam Quran 2 kali, 3 kali, pahalanya besar kan. Namun dalam kondisi kita bekerja sulit, kita memaksakan diri pengen hatam Quran, insya Allah mudah-mudahan berikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan besok adalah yang dicontohkan Nabi SAW adalah berbagi kepada orang lain. Diriwayatkan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Jadi hadirin, termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah berbagi pada orang lain. Mungkin kita sering dengar hadis ini kan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi seorang yang sangat dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau sangat dermawan lagi, terutama di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita bilang, Ustadz saya boro-boro mau ngasih orang Pak Ustadz, buat saya aja kadang masih kurang gitu ya. Kalau kita merasa begitu, tapi kita tetap semangat berbagi pada orang lain, kata Nabi, kahijratin ilayya, kita tetap ibadah. Kan bersedekah juga ibadah, bahkan bisa jadi ibadah yang sangat mulia dalam kondisi kita merasakan mungkin ada inflasi segala macam gitu ya. Saya menghimbau, sebelum saya lupa nih, buat kita semua hadirin, selalu saya bilang di mana-mana nih, yang masih punya orang tua, yang masih ada ibunya, yang masih ada bapaknya, orang tuanya masih hidup ya, mungkin seandainya masih sempat nanti malam kasih hadiah buat orang tuanya menjelang Ramadan. Kalau puasanya besok kan, kasih hadiah hadirin, biar orang tua kita girang, biar orang tua senang. Kalaupun gak sempat, mungkin seminggu pertama Ramadan nih, kita sempetin kasih hadiah buat orang tua kita masing-masing, sebagai tanda sayang anak kepada orang tua ya. Meskipun orang tua kita punya uang, anaknya datang ngasih duit, girang atau girang ya? Ibu saya nangis saat kasih duit. Ada nggak orang tua kasih duit nangis? Kenapa nangis duit? Kurang ya? Itu terharu. Yang kedua, kurang. Kita gocap kan? Gocap lebih pulsa juga habis. Kadang-kadang mama minta pulsa kadang-kadang ya. Kasih mamanya gocap beli pulsa gitu ya. Bisa menghimbau kita semua nih menjelang Ramadan. Kadang-kadang ada anak yang bilang, Ustadz saya sih boro-boro mau ngasih orang tua saya aja kurang Ustadz, buat keluarga anak-anak ini mau lebaran segala. Kalau kita merasa begitu hadirin, dan kita tetap maksain diri kasih hadiah buat orang tua kita, mudah-mudahan rutin gitu kan. Kita punya gaji, sebagian gaji kita berikan buat orang tua kita, padahal dalam kondisi kita mungkin, mohon maaf, sekarang mungkin masih kontrak pengen punya rumah, sekarang baru punya motor, pengen punya mobil gitu kan. Kita lagi nabung nih, banyak keinginan gitu kan. Kita masih menyempatkan diri berbagi, terutama buat orang tua dah. Boleh tiap bulan, boleh 2 bulan sekali, betul nggak hadirin? Gitu ya. Boleh banyak, boleh dikit, menjelang Ramadan terutama nih, sebagai tanda sayang kita beliin korma buat orang tua kita kan. Mudah-mudahan korma yang kita belikan jadi digunakan buat buka puasa ya, betul nggak itu? Kita mendapatkan 2 pahala. 1 pahala memberikan makan orang waktu buka puasa, yang kedua pahala birrul walidain, berbakti pada orang tua. Menjelang Ramadan kita kasih hadiah, apalagi anak yang sering janji-janji sama orang tua. Ada yang suka janji, karena orang tua suka ngasih pesan anak kalau mau kawin nih, kamu kalau udah nikah jangan lupa sama ibu, bilang kode jangan lupa sama ibu ya. Orang tua kan gak enak deh, mintanya kode doang, jangan lupa sama ibu nih. Oke. Jangan durhaka. Besok Ramadan pokoknya mama tenang aja. Habis sekarang tenang aja deh. Jangan durhaka banget. Durhaka paling bawah ya. Brengsek banget. Pokoknya lebaran mama tenang mama. Kamu beli baju? Ya enggak mah, apa. Udah tua tenang aja dong, ngapain. Ini hari Ramadan. Jadi kalau kita rasa mungkin bensin dari 4,5 jadi 6,5 gitu kan. Harga-harga naik gitu kan. Segala macam. Pas banget Ramadan. Kayak tadi itu, kita kan keluarga muda punya rencana pengen punya kendaraan, lagi pengen punya rumah sendiri gitu kan, lagi begini, lagi begitu gitu ya. Dalam kondisi begini, kita masih nyempetin berbagi sama orang lain.
masih menyempatkan diri, terutama orang tua dah. Entah ada Ustadz, kalau saya kaya, saya kasih orang tua saya. Nungguin kita kaya, ibu kita baru meninggal gitu. Nungguin kita kaya raya, orang tua baru meninggal. Ini kapan kayanya bang gitu kan? Nggak mesti nungguin kaya, kita berbagi orang tua kita masing-masing. Terutama menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita rasa kita sulit begitu kan, dalam kondisi tadi saya bilang mungkin segala macam gitu kan, mudah-mudahan Telkomsel ngasih bonus yang besar, amin. Buat Ustadz juga, amin ya robbal. Lah saya ngomong kan. Jadi mudah-mudahan saya yakin kalau kita ngasih sama orang tua kita tambah berkah, mudah-mudahan bisa banyak, boleh dikit ya buat orang tua terutama nih. Kalau nggak sempat kemarin mungkin ntar malam minggu pertama Ramadan nih, ya kan? Jadi kalau kita rasa kondisi kita sulit, kita tetap beribadah. Al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa sulit, di masa-masa susah kata Nabi, bagaikan berhijrah kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok Ramadan meskipun mungkin kita pulang kantor terlambat gitu kan, harus dipaksain kita bisa tarawih. Dipaksain kita bisa tarawih. Emang repot, saya kan repot banget. Apalagi Gatot Subroto gitu kan, macet banget saya di Jakarta. Ya, yang pulang ke Depok, ke Bekasi gitu. Semua pasti macet banget nih, ya kan? Tapi kita bagaimana diatur lah caranya bisa beribadah di bulan Ramadan. Entar Ustaz saya tarawihnya di bulan Syawal nih, nggak bisa nih Ramadan. Tarawih Ramadan doang. Karena repot banget Ustaz Ramadan. Tarawih bulan Ramadan doang kan adanya. Nggak bisa besok. Emang bisa jadi ini kan bulan training nih. Kita berada dalam kondisi haraj, udah puasa, kita kerja, malamnya tarawih gitu kan ya. Dianjurkan bersolawat, baca Quran, berbagi, berinfak. Ini ibadah kan beruntun hadirin ya. Kita aduh repot banget ya ini haraj kondisinya ini luar biasa nih. Kondisinya sulit ya. Semoga sekali kita mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi SAW. Beribadah di masa sulit hadirin memiliki keutamaan tersendiri. Contoh nih ayatnya Al-Baqarah ayat 238. Dalam Al-Baqarah 238 Allah berfirman tentang keutamaan sholat asar. Ini ayat insya Allah sering kita dengar, mungkin sudah hafal ya. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman jagalah sholat yang 5 waktu, was sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta, sholat pertengahan. Para ulama bersepakat yang dimaksud dengan sholat pertengahan wusta dalam ayat ini adalah sholat asar. Kenapa asar hadirin? Kenapa asar? Asar itu waktu-waktu lalai. Betul nggak? Kalau zuhur kan jam istirahat ya. Kalau kita nih jam 12 sampai jam 1 sholat zuhur ada ya berjamaah ya. Ada nggak yang asar jam 5 hadirin? Telkomsel ada juga kadang-kadang ya? Nggak banyak ada deh. Kayak kira mungkin 70% gitu ya. Ada nggak yang sholat asar pulang kantor hadirin? Sholat asar jam 5 ada nggak tuh? Setengah 6 ada nggak tuh? Begitu assalamualaikum, maghrib. Dia bilang alhamdulillah lagi. Pas banget langsung supaya. Ini kalau zuhur mungkin orang awal waktu saya tanya, banyakan mana jamaah zuhur sama asar? Zuhur lebih banyak ya? Asar banyak nggak asar? Kalau sini banyak juga ya, saya kantor yang lain. Kalau di sini kan ahli ibadah semuanya. Kalau di sini yang kadang-kadang belum aja terus banyak kadang-kadang. Semua ahli ibadah ya. Ini kadang-kadang cuma perhatikan. Ada yang mengatakan sholat wusta, sholat isya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wassolatil wusta, sholat isya, sama dengan asar. Isya juga waktu lalai, betul nggak? Kalau maghrib itu cuma 1 jam, maghrib jam 6 sampai jam 7 ya. Orang biasanya awal waktu kan. Isya ada yang dirundur tuh. Orang lalai. Kan kalau zuhur atau maghrib umumnya orang tepat waktu ya. Ada yang lalai waktu maghrib. Ada yang alay, banyak yang alay. Artinya di waktu-waktu ini nih sholat asar waktunya orang lalai. Kalau zuhur kita bisa berjamaah, pahalanya besar. Asar juga bisa berjamaah. Kita paksain dalam kondisi apapun kita, termasuk kata Nabi kahijratin ilayya, berhijrah kepadaku kata Nabi SAW. Kondisinya sempit, gitu kan? Kondisinya haraj. Contoh yang lain hadirin yang dirahmati Allah Taala. Ini orang yang beriman kan, dia itu menafkahkan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman menafkahkan harta dalam waktu lapang dan waktu sempit. Bukan cuma lagi lapang doang, lagi sempit juga diberbagi pada orang lain. Ada satu hadis yang ini hadis sering kita dengar nih, tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhum.
Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan khusus pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 orang ini nih, ya kan? Orang-orang kepanasan dia enggak, orang susah dia enggak. Di antaranya adalah satu di antara 7 orang ini adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Anak muda yang tumbuh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin Nabi sebutkan anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, dia mendapatkan perlindungan khusus, termasuk satu di antara 7 kelompok tadi itu. Karena anak muda kalau ibadah kondisinya mungkin lebih sulit dibandingkan orang tua, betul nggak tuh? Ada orang tua umur 85, 90 rajin ke masjid, pantas nggak? Lo mau ngapain lagi Bang? Umur 85 mau ke diskotik dilarang security. Mau kemana Pak? Joget resiko Pak, resiko. Dari dalam kaget kayak gitu, kena stroke gitu kan, udah tua banget gitu kan. Udah Pak di rumah aja deh, cepat gitu kan. Orang udah tua banget, dia rajin ibadah, pantas ya? Juga anak muda umur 30, 25, 30, 35, 40, 45, darah muda, lu hadirin, darahnya para remaja ya, yang maunya menang sendiri, walau kalah tak peduli gitu. Ini Bang Haji semua kayaknya nih. Ini darah muda ya, gitu kan darahnya gitu ya. Dalam kondisi begini dia ibadah, berat gak nih? Berat, tantangannya berat. Kita bisa benar dalam kondisi, karena umumnya kita kadang-kadang mentolerir tuh, dia sih Ustadz masih bandel juga pantas lah, masih muda gitu ya. Seolah-olah orang kalau masih muda, kalau dia tadi tuh seolah jadi alasan untuk tidak beribadah gitu. Maka padahal dalam kondisi apapun kita dituntut untuk beribadah. Yang kedua di antara 7 kelompok tadi adalah rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah ta'ala. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik. Kalau mungkin seorang perempuan digoda laki-laki yang tampan, laki-laki yang akan mendapatkan perlindungan hari kiamat nanti, laki-laki yang digoda oleh wanita cantik. Dzata mansibin wa jamalin, ini perempuan punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, parasnya juga rupawan. Tapi ini laki-laki menolak hadirin. Menolak bukan karena apa-apa, bukan takut sama istrinya, bukan. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang pertama ini digoda lah kan ya. Wa rajulun da'athu imra, dipanggil oleh perempuan. Digoda ya. Kan kebanyakan kita menggoda. Kita dah hadirin gitu. Kita dah. Jadi jangan terlalu mengeneralisir. Ini digoda, dia bukan menggoda nih, dia digoda. Yang menggoda juga gitu kan perempuan gitu kan. Kalau yang goda laki sih mampir mah. Ini cerita nyata. Pernah saya ceritain, saya ngajar di Sunda Kelapa. Tahu ceritain? Saya ngajar Sunda Kelapa, sini Menteng, subuh, kajian subuh berjamaah kan. Saya bawa mobil kebetulan kan, saya baru tahu banyak ini portal ya. Jadi saya bingung mau mobil lewat mana kan, saya tutup kan. Saya alat lewat mana kan. Jadi baik bencong situ ya. Saya baru tahu tuh subuh di Menteng. Mana Panji gitu ya. Saya mau ngaji, mau ke masjid, iya mana nih gitu kan, mampir Pak Haji, Pak Ustaz. Allah, untung bencong gitu ya. Saya mau ke masjid dia, saya baru tahu kalau banyak yang di portal tuh ya, semuter-muter gitu kan, akhirnya masuk juga tuh. Untung godain begitu ya, panggil mbak juga salah, mas takut diomelin gitu. Ini laki-laki yang digoda oleh perempuan aja nih. Saya bilang kalau yang godain laki sih kali, ya begini godain gue. Udah ini perempuan punya kedudukan lagi, punya pangkat, bahkan punya kecantikan. Kita tidak tahan godaan, mohon maaf ya. Yang menggoda pas-pasan ya. Begini godain saya gitu. Ini yang godain cakep, cantik, punya pangkat, kedudukan, kita menolak lagi, berat nggak? Berat nggak ini? Di rumah tangga lagi ada masalah tadi tuh, ya kan? Ada yang manggil-manggil. Ya. Mas, mampir mas, mampir nggak tuh? Telkomsel nggak yang nggak mampir saya. Telkomsel imannya kuat. Dalam kondisi ini dia menolak dan berkata aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia digolongkan satu di antara 7 kelompok ini? Dia dalam kondisi fil haraj, kondisi berat. Dan kadang-kadang kita suka mentolerir ya. Ustadz dia sih tergoda, pantas Pak Ustadz, orang yang godain cakep banget. Saya juga Pak Ustadz belum tentu nolak Pak Ustadz. Ada yang kadang belum kita hadirin? Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tuh? Saya tanya, siapakah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Iya kan? Imro'atul Aziz di Quran tuh.
istrinya raja ya kan? Dia masih muda gitu kan, digoda, yang goda juga bukan perempuan sembarangan. Nabi Yusuf menolak tuh, diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yusuf berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Aku mendingan di penjara dah daripada mengikuti godaan perempuan seperti ini. Diabadikan dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang kita berada dalam kondisi haraj. Sengaja di kajian sampaikan di awal bulan Ramadan, mudah-mudahan kalau besok kita merasa baca Quran terasa berat gitu kan, ingin khatam Quran terasa berat, kita puasa menjaga pandangan terasa berat gitu kan, kita ngejar pengen tarawih juga terasa berat, kita bela-belain, kita semangat pengen berbagi sama orang lain juga dalam kondisi seperti terasa berat. Mudah-mudahan kita tergolong hadis Nabi kalau Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah, rawahu Muslim, beribadah di masa-masa sulit, di masa-masa penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, bagaikan berhijrah kepadaku. Hadirin rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Ramadan, dan Komsel yang mudah juga mendapatkan keberkahan Ramadan dalam kondisi mungkin persaingan bisnis segala macam gitu kan. Dan saudara kita muslimin di beragam tempat, terutama di Mesir, hadirin jangan lupa kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan konflik yang ada dengan baik di Syria, di beragam tempat kaum muslimin. Mungkin kalau kita rasa berat ibadah kita bulan ini Ramadan, di beragam tempat udah banyak yang lebih. Di Aceh saudara kita kan menjelang Ramadan mendapat musibah gempa yang luar biasa ya. Kalau kita rasa kita puasa berat, saudara kita di beragam tempat terasa lebih berat lagi. Mungkin di beberapa negara Eropa sekarang lagi musim panas kali, liburan sekolah kan, mungkin puasa lebih panjang karena siang hari lebih panjang kan. Kita kan normal kan, kita kan nggak ada musim panas, kita kan ada musim rambutan, musim durian, musim cabai. Kita nggak ada musim panas, jadi terasa lebih. Apalagi meskipun udah bulan-bulan Juli ini, Agustus, udara masih begini kan. Mudah-mudahan apapun yang kita hadapi tidak membuat kita kurang bersemangat menghadapi bulan suci Ramadan. Tetap bersemangat, tetap mujahadah, tetap sungguh-sungguh, tetap produktif, tetap energik bekerja ya, dan juga semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Saya serahkan kepada pembawa acara. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.